Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdiqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Baik, salat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah berqudwah hasanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan kajian kita HPT Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang kita pahami sekarang di halaman 13 itu sampailah dalam pendahuluan yang nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim, yang nomor 2 gitu. Kemudian nanti gandengannya itu tentang al-adillah, dalil di halaman 23. Jadi itu ada nomornya, satu nomor, kemudian kita cari dalilnya, kita bahas dalilnya biar kita paham tentang terhadap kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah ini. Baik, nomor 2 sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Minas salaf ajma'u 'alal i'tiqad bi annal 'alam kullahu hadisun khalaqallahu minal 'adam wa huwa ay al-'alam qabilun lil fana. Pun kepanggih sampun di halaman 13 yang nomor 2. Sampun Pak Kolek? Sampun nggih. Dados minas salaf ajma'u 'alal i'tiqad. Jadi dari kalangan as-salaf yang kita fahamkan kemarin firqatun najiyah itu dari ulama yang terdahulu yang dijamin keselamatannya, yang mana yang mengikuti Rasulullah dan khulafaur rasyidin itu. Ajma'u, mereka itu bersepakat. Ajma'u itu mengumpulkan terhadap pendapat sehingga jadi satu kesepakatan. Kalau gerakannya namanya jamaah, makanya kalau kita sholat dinamakan jamaah, begitu. Bukan gerombolan. Gerombolan itu adalah kumpulan orang yang tidak benar. Jenengan purun ki jenengi gerombolan wong salat Jumat, gerombolan wong salat Isya, gerombolan wong ngaji, kan boten pantes. Makanya dikatakan jamaah. Begitu pula kita nggak ridho kalau orang, mohon maaf, sing mendem ngepil ngoten niku ten dalan-dalan. Kita sebut jamaah wong ngepil pripun? Ya kita nggak ridho juga, ya nggak pantas. Maka pantas disebut apa? Gerombolan. Nah,
Itu jamaah gerakannya. Ajma'u adalah bersepakat terhadap suatu pendapat jadi satu itu. Ajma'u. Nah, alal i'tiqad terhadap keyakinan. I'tiqad itu berasal dari kata aqada, akdun, namanya ikatan yang suci. Makanya dikatakan akad. Akad itu ikatan yang suci. Orang nikah syaratnya itu apa itu? Ada calon laki-laki suami, ada calon istri, ada wali, ya toh, ada saksi, ada mahar. Nah, yang terpenting apa tadi? Akad. Nah, akdun, makanya dinamakan akdun nikah. Ikatan yang suci nikah itu tadi. Bukan akdul kawin. Nah, akdul kawin itu identik dengan kawayakwi. Kawayakwi itu artinya menindih. Menindih itu dalam arti apa? Identik dengan mohon maaf. Bukan nggak ada akad, tetapi hubungan seksual itu. Makanya hewan itu mesti kawin. Kalau manusia nikah. Makanya Rasulullah an-nikahu sunnati faman ragibaan sunnati falaisa minni. Enggak pernah pakai nikah. Enggak pernah pakai kawin, tetapi an-nikahu sunnati. Makanya mikwah itu dalam bahasa Arab namanya setrika. Setrika niku napa, Pak? Tuh. Ya nyetrika nindih itu, menindih. Maka istilah kawin itu dipakai istilah mohon maaf selain manusia. Kalau nikah adalah untuk manusia. Tapi orang Jawa kadang-kadang ngawur, tak kawinno kon, tak rabekno kon. Ngoten. Nah, makanya Rasulullah pakai nikah, akdun nikah itu. Kawinno kon, rabekno. Jika mulek ae ngoten. Nah, itulah pemahaman. Maka Rasulullah pakai istilah nikah itu tadi. Nah, i'tiqad itu adalah keyakinan, kepercayaan. Makanya namanya akidah. Akidah itu apa? Keyakinan. Akidah larinya ke tauhid, mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Nah, jadi alal i'tiqad di situ adalah keyakinan. Bahwasanya apa keyakinan itu? Bi annal alam, bahwasanya sesungguhnya sing jenenge alam ini kulluhu hadisun, yang mana semuanya itu mengalami suatu hal yang baru. Ada. Pak, sing jenenge alam niku mesti ono isine, Pak. Satu, manusia jelas. Dua, aksesorisnya napa? Hewan. Tiga, tumbuhan. Empat, batu, sayur, mayur dan lain sebagainya. Itu jenenge alam. Makanya jamak muzakkar salimnya adalah alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya dikatakan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam itu. Nah, bersepakat bahwa keyakinan terhadap alam ini kulluhu semuanya adalah ada awalnya. Awal permulaan ada. Pertanyaannya, sapa sing menjadikan ada itu? Allah. Ya kan? Kullu hadisun, semuanya itu adalah permulaannya ada, diawali ada, dibuat ada. Itu jenenge alam. Sehingga ada, ya toh, yakinlah khalaqahu minal adam. Nah, yang mana Allah ini menciptakan alam itu. Nah, ini jawabannya sekarang. Siapa menciptakan tadi?
Allah. Apa yang diciptakan? Alam kulluhu, semuanya. Berarti beserta isine yang kita sebut tadi. Ngomong manusia saja itu beda-beda, selnya sudah beda, organ tubuhnya sudah beda, baru ngomong manusia ini. Hewan yang di daratan, di lautan, luar biasa dan banyak sekali. Nah, Allah menciptakan itu semuanya minal adam, yang mana dari yang tidak ada tadi. Wa wal alam qabilul lil fana, yang mana alam tersebut yang kita tempati ini, yang dohir ini, qabilun, nantinya akan menerima suatu sifat yang sifatnya lil fana, akan punah. Fana itu buyar, punah, hancur, hilang, apa maneh? Wis fana. Makanya sini dikatakan dunia yang fana. Berarti dunia ini akan hancur, lenyap, fana. Nah, apa maksudnya? Kita meyakini dari dulu, ya dah, sampai sekarang nantinya bersepakat yakin bahwa alam ini dibuat ada oleh Allah beserta isinya, dan yakinlah di situ akan mengalami fana. Apa fana tadi? Hilang, lenyap, hancur, begitu, punah. Pertanyaannya Pak, kapan fana itu akan terjadi? Ya, jawabannya nggak tahu, tetapi kita yakin rukun iman ada. Rukun iman ada 6. Kalau singketno sing niki 6. Nah, yang hadis kemarin sebagai mukadimah itu, ya dah, keyakinan itu tadi tentang iman itu. Yang nomor 5 adalah percaya kepada hari kiamat. Itulah hancurnya fana terhadap alam beserta isinya akan hancur. Berarti Pak, Bu, di poin ini yakin bahwa Allah menciptakan semuanya alam itu diawali ada dan tidak ada dan nantinya akan hancur. Dulu nggak ada Pak, terus ada, terus nanti tidak ada. Nah sekarang kita ini di dunia ada atau nggak ada kira-kira? Gimana? Sekarang kita ada. Nah, mulanya nih ada, kita yakin nih nggak ada. Sementara parkir dulu di alam barzah. Nah alam barzah secara jasad dikubur tadi, tapi sebenarnya dalam gaib alam barzah itu adalah alam yang tidak nampak tapi gaib, jasadnya tapi ada di situ. Nah begitu transit. Nah ngono nek cara kerene sane ku transit itu. Soalnya Pak Kholik apa jenenge senengane translate. Gitu. Bon. Jenengan buka halaman 23 tentang dalilnya itu. Dalil al-adillah. Bon. Di dalilnya itu yang nomor 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itu dalam surat Al-An'am ayat 102. Bawahnya lagi jenengan lihat dalam surat Al-Qasas ayat 88, wala tad'u ma'allahi ilahan akhara
la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhahu laul hukmu wa ilaihi turja'un. Ini tentang ketauhid semua ini. Sekarang dalilnya ini Pak Bu. Tadi statement pernyataannya begitu, dalilnya biar kuat sekarang. Lihat itu Al-An'am 102. Dzalikumullahu rabbukum. Itulah bagimu sekalian adalah Allah rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Di sini menunjukkan tauhid rububiyah, Pak. Jadi yang menjadikan kita yakin ada dunia tadi, alam dan isinya tadi, kemudian punah, itu Allah yang menciptakan, khalaqahu tadi. Nah, di situ disebutkan Rabbukum, Tuhanmu. Siapa tadi? Allah. Nah, sekarang kita ingat Pak, tauhid rububiyah itu begini sekarang. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah satu-satunya Tuhan yang menciptakan. Apakah cukup menciptakan? Tidak. Allah memelihara. Apakah cukup memelihara? Tidak. Allah mengatur. Nah, jadi Tuhanmu sekalian itu adalah Allah. Manusia semua, Tuhanmu adalah Allah. La ilaha illa huwa. Lah sekarang di situ pakai la harful istisna namanya. Tiada ilaha sesembahan illa kecuali huwa dia. Illa di situ adalah harful istisna, kecuali. Sekarang kita lihat Pak Bu. Rabbun iku artine napa Pak? Tuhan. Ilahun artine napa? Sesembahan. Lah ini loh bedanya sekarang. Di situ kemudian ada tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah sesembahan satu-satunya yang disembah. Makanya kalimat tahlil itu adalah la ilaha illallah. Yang benar itu tiada sesembahan kecuali Allah, bukan tiada Tuhan selain Allah. Kenapa Pak Bu? Kok di situ la ilaha illallah, kok tidak la robba illallah? Coba kalimat tahlilnya. Kalimat tahlilnya kita mengucapkan apa tadi? La ilaha illallah. Ternyata beda. Nek tauhid rububiyah, Allah satu-satunya sebagai Tuhan. Walaupun manusia ini tidak menyembah Allah, Allah saya tetap jadi Tuhan Allah. Seandainya wong sak donya gak nyembah Allah, Allah saya tetap jadi Tuhan kok. Pertanyaannya, yang butuh menyembah itu siapa sih? Yang butuh menyembah itu siapa? Kita manusia. Kita yang butuh. Makanya kalimat tahlilnya itu tadi la ilaha illallah, itu tiada sesembahan kecuali Allah. Di sinilah al-mal'u, Allah satu-satunya yang disembah. Sekarang kita kiaskan coba dalam ilmu nahwu sorobnya itu begini. Tahlil itu tadi. Jadi la ilaha illallah itu, makanya la ilaha illa huwa. Sebelumnya rabbukum, Tuhanmu, la ilaha illa huwa, tiada sesembahan kecuali dia. Sekarang tasriful istilahinya kita lihat. Halala yuhallilu tahlilan, tahlilatan, tahlalan, tihlalan, muhallalan, bahwa muhallilun, wadaka muhallalun, hallilla tuhallil, muhallalun, muhallalun, mihallalun. Jenengan ngerti yang ini? Lah, itu namanya tasriful istilahi.
Nah, sehingga kalimat tahallala itu tadi tasriful istilahi, maka mohon maaf, di kalangan umat Islam ada yang melaksanakan tahlilan itu. Tahlilan di situ pakai ismul masdar, ghairu mim namanya. Tahlilan berasal dari kata tadi, halala yuhalilu tahlilan, tahlilatan, tahlalan. Kenapa masdarnya itu tadi ini akhiran an? Apa-apa ini akhiran an iku enggak temenan. Ngapunten, niki lampu, Pak. Iki lampu temen apa gak iki? Temenan. Berarti kena gig damel. Tapi ini akhirane an, lampu-lampuan. Lampu temen apa dolenan niku? Dolenan. Pasar temenan, Pak. Nah, jari arek cilik, ayo pasar-pasaran. Berarti temen apa gak iku? Dolenan pasaran. Lah, inilah di dalam pemahaman tasriful istilahinya begitu. Sehingga di dalam pemahaman Muhammadiyah difahamkan. Mulane identik dengan tahlilan tadi nggak boleh. Sehingga di dalam Jawanya jenenge selamatan 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 100 hari, kemudian 1000 hari. Seandainya bapak nenek moyangnya gelem protes no kuburan, lah aku kok gak Islam tahlili, kok cukup anak-anakku tok ae, gak cukup danai. Nah, begitu. Loh inilah Pak. Makanya ilahun itu, la ilaha illallah itu adalah tiada sesembahan kecuali Allah, bukan tiada Tuhan. Sing bener itu tiada sesembahan. Nek tiada Tuhan, berarti kalimatnya begini, la robba illallah. Kenapa kok tidak pakai la robba? Karena yang butuh menyembah itu kita, la ilaha itu. Nah nek la robba, Allah saya tetap jadi Tuhan. Seandainya wong sak donya gak nyembah Allah, Allah saya tetap jadi Tuhan. Rabbun itu tadi. Bangga. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengasihi semua makhluknya, tapi belum tentu yang dikasihi belum tentu disayangi. Contoh, wong muslim, non muslim. Wong muslim jelas menyembah Allah, sing non muslim jelas kafir toh. Apakah Allah tidak memberikan nafas buat mereka? Masih memberi. Hidupnya apakah dicukupi? Dicukupi. Bahkan lebih kaya dari kita toh. Nah, berarti apa? Allah Maha mengasihi, ngasih mereka, tapi belum tentu disayangi, belum tentu dirohimi. Tapi Allah saya tetap jadi Tuhan, dikasih nafas, dipelihara, cilik yo gegedekno, ya toh, begitu. Tapi belum tentu mereka diatur. Wong diatur ra gelem wis jelas kafir, apa sing diatur wis ra gelem kok. Begitu. Sehingga mereka tidak dihukumi. Walaupun enggak sholat, ya tetap neraka sudah, wong kafir kok. Loh, ini loh Pak. Makanya dikatakan zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa, tiada sesembahan kecuali Dia, Allah itu. Makanya Pak, Bu, kalau kita mengartikan la ilaha illallah itu tiada sesembahan kecuali Allah atau tiada Tuhan selain Allah? Tiada sesembahan kecuali Allah. Berhubung terjemahan roto-roto Tuhan, ya wis. Nah, sekarang yang kita tahu kita rubah. Begitu. Nek Tuhan pakai la ilaha robba. Nah, begitu. Kan. Khaliqu kulli syai'in. Dia Allah itu pencipta kulli syai'in, setiap segala sesuatu. Nah, tadi alam, Pak.
Bu, alam sing isine macam-macam tadi itu yang menciptakan siapa tadi? Allah. Makanya khaliqu kulli syai'in. Dia Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Kalau sudah begitu jarene Allah, fa'buduhu, maka sembahlah dia. Dia kembali ke siapa tadi? Allah. Hu itu dhamir mutasil kembali kepada Allah. Jenenge ngaji HBT tadi kudu difahamkan. Ya dah. Fa'budu itu pakai fi'lul amr namanya. Maka sembahlah kalian semua dia Allah. Sembahlah. Sekarang kita tanya Pak. Kita menyembah Allah yang wajib itu berapa kali? Sholat 5 waktu. Berapa kali itu? 17 rakaat. Iku sing wajib. Yes. Itulah yang kemudian dinamakan ibadah mahdho. Kurang ditambahi sholat rawatib, nawafilnya dan lain sebagainya. Itu dalam konsep fa'buduhu, sembahlah dia Allah. Yes. Nah, kadangkala kita menyembah Allah, kemudian masih kita jadikan andadan sekutu bagi Allah. Contohnya Pak, Bu, ya dah. Handphone sekarang itu kadangkala jadi sekutu buat kita dengan Allah. Coba kira-kira bangun tidur ndonga sik apa ndek HP dhisik? Ayo, kita bangun tidur berdoa dulu apa cari handphone dulu? Nah, semuanya pada handphone. Ya, akhirnya itu contoh-contoh dalam kehidupan. Padahal Pak Buduhu, sembahlah dia. Tapi masih kita jadikan sekutu handphone itu begitu terhadap diri kita dengan Allah itu tadi. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia Allah itu atas segala sesuatu wakil, yaitu napa? Memasrahkan urusan kita semuanya kepada Allah. Wakil, Pak. Makanya kita sering ngomong wakil. Kemudian nanti ada namanya tawakal. Wakkala yuwakkilu taukilan taukilatan, taukalan tikalan muwakkalan bahwa muwakkilun wadaka muwakkalun. Ya dah. Wakil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun muwakkalun. Makanya kita sering mendengar namanya tawakal. Wakil tawakal itu apa toh Pak Bu? Kita sering ngomong wakil itu, tawakal itu pripun asline niku? Ikhtiar mari ngono tawakal. Wakil itu, tawakal itu sering diartikan adalah pasrah. Tapi sebenarnya adalah kita mewakilkan urusan kita semuanya kepada Allah, biar Allah yang mewakili urusan itu. Sehingga diartikan terjemahnya adalah pasrah. Wakilkan segala urusanmu kepada Allah. Itu namanya tawakal akhirnya. Jadi sebenarnya, dan dia Allah atas segala sesuatu, Allah itu yang menguasai, mengurusi terhadap urusan tadi. Nah, itu Pak Bu. Kalau bahas di sini contoh, kalau di pertanian ada namanya diserang tikus, hama, ya dah. Maka kepasrahan, sebelum pasrah ikhtiar diobati dulu, baru setelah itu namanya tawakal.
Di surat Al-Qasas ayat 88 jenengan lihat, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kalian kamu menyeru, memohon, jaluk ma'allah ilahan akhar. Lah ini loh Pak, bersama Allah sesembahan yang lain. Ini pemahaman ingatan Pak. Di situ jenengan lihat, dan janganlah memohon, meminta, jaluk, nyuwun bersama Allah ilahan akhar, dengan sesembahan yang lain. Contoh nih, bener sholat Pak, Bu, sholat. Nah, njaluk kaya, njaluk sugih ten pundi? Nah, nangone dukun al-kahana, nangone pohon besar, nangone suatu hal yang dikeramatkan. Loh, ayatnya begitu akhirnya. Jadi bener ibadah nangone Allah, sholatnya nggo wetu. 5 waktu gak telat. Tapi ketika urusan dodolan, jualan, warungan, ya toh, lan liya-liyane bisnis, entrepreneur, wirausaha, giwangi wirawiri lan liya-liyane, tapi njaluk liyane. Lah, aku Gunung Kawi. Nah, padahal dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mestinya hanyalah kepadamu lah ya Allah kita menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kita meminta pertolongan. Nyembah Allah tapi pertolongan gak ya Allah, liyane ae kesuwen kok. Begitu. Mulane nek pas muharraman jare wong Jawa suroan ngono iku ya ta, semua macam-macam. Loh ini loh Pak. Betul. Artinya sih nggak ngerti, mergo gak tahu ngaji. Lah kadang-kadang ngaji ini sih nggak bener. Nah padahal di situ kalimatnya, dan janganlah kamu memohon bersama Allah. Ma'a itu bersama Pak, tapi dibarengi ilahan akhor, sesembahan yang lain. Bener sholat tapi njaluke sugih, payu, laris, iku ora nanggone Allah kok. Akhor yang lain bersyarat lagi. Nah, itu tadi akhirnya syirik sudah nanti. Makanya kita yang orang Islam bener ini, sing pahami bener, jangan sing model-model begitu itu. Sampeyan delok nek suruhan ngoten niku Pak, ya Allah. Sampeyan takoni rata-rata wong Islam. Sing model-model ngoten niku rata-rata wong Islam. Yang lebih parah lagi sekarang apa? Ilahan akhar adalah kuburannya orang muslim dibuatlah, dirawat, kemudian dibangun yang bagus, kemudian dikeramatkan, kemudian dibuatlah seremonial di situ, dibuatlah panggung dan liya-liyane, akhirnya sing dodol mathuk kabeh. Sing dodol pentol ya mlebu, sing dodol dolenan ya mlebu, dalane ki paping, kikekno sound system lan liya-liyane. Padahal wonge saleh, wonge baik. Orang yang menjadikan itu yang tidak baik akhirnya. Akhirnya apa? Lha iku mang bener salat nang masjid tapi njaluke nangone sing gak bener-bener tadi. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah kalian itu ya toh memohon bersama Allah dibarengi dengan sesembahan yang lain. Nah, tulisan Arab digawe sabu,
cek laris lan liya-liyane. Wong mesti ini kiwaca tapi gak tau kiwaca, kitugel apa Pak? Kipotong ayate, kiungkel-ungkel dele sapu. Nah, jimat. Nah, jimat itu kan aslinya apa toh Pak? Barang siji kirumat. Nah, berasal dari kata Arab sebenarnya azmun itu keinginan yang kuat. Azam, faida azam tafatawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Surat Ali Imran 159. Berasal dari kata azam sebenarnya. Azmun itu keinginan tekad yang kuat setelah niat. Tapi dipahami jimat. Kembali ke konteks itu. Padahal jarane Allah la ilaha illa huwa, tiada sesembahan kecuali Dia kok sebenarnya kok. Lah ngono sek kok memohon selain Allah, bersama Allah ada sesembahan yang lain. Padahal tidak ada sesembahan kecuali Dia, Allah itu. Wes ngaku sebanyak, dia itu tahu nih Allah itu Tuhan dan dia sembah, tapi disengaja menyandingkan dengan sesembahan yang lain. Bukti ini ya sholat kok. Nah begitu. Sehingga ajaran Islamnya mohon maaf hanya sebatas seremonial, tapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Kullu syai'in halikun. Lah, padahal jarane Allah nyembah Allah bersama dengan sesembahan yang lain itu tadi, yakinlah setiap sesuatu nanti adalah halikun binasa. Fana toh akhirin dunia nih, semuanya binasa nanti. Kemudian di neraka jahim nanti akan eyel-eyelan. Lho mbiyen aku njaluk sugih nang sampean kok. Kon tak bujuki kok gelem lho, ngono. Nah, kakek syarat, kakek tumbal. Nah, tak bujuki kok gelem salamu. Begitu. Nah, sehingga tidak ada yang abadi. Halikun semuanya pasti binasa. Mulane Pak Bu, sak kuat-kuate wong, sak sugih-sugih wong aja dimlekiti. Mlekiti no, Pak. Sombonge kaya yo kaya duwe-duwe dhewe. Nah, ya kan? Nah, semuanya titipan. Kadang-kadang orang sekarang itu di motor apik-apik ya. Padahal yo kreditan kabeh. Lah ya toh? Begitu. Halikun binasa. Nah, pemene ngaten iki akhir tahun, Pak. Bu, ya toh? Biasa harga itu hancur-hancuran. Sampeyan delok bahwa sales nanti kendele customer liya-liyane ya toh. Cuci gudang. Mergo pate metu tahun baru mana ya toh? Begitu. Niki Pak Kolek sing semerem ngenten niki. Nah, ganti model akhire, ya kan. Wong kok kon mikir mecicil ben bengi, lha karepe ngono. Mikir utang ae kapan ayeme uripe. Nah, begitu. Nah, padahal halikun semua akan binasa. Nah, ini loh Pak. Illa wajhahu, kecuali dia. Wajhun itu artinya wajah, Pak. Tapi konteksnya di situ adalah kecuali kekuasaannya dia dan dia yang megang kekuasaannya. Allah. Sehingga di hari kiamat ya toh, yaumul ba's, kebangkitan itu semuanya akan dibangkitkan sudah. Yes. Makanya Pak Bu, Insinyur Agus Mustafa kemarin yang dulu itu membuat pengarang buku yang sangat fenomenal, judulnya itu Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Pernah dengar? Nah, ternyata kalau dibaca Pak,
ujung-ujungnya ya kekal. Karena apa? Dipakai ayat-ayat alam semesta itu, kemudian penafsirannya memahamkan ayat kekalnya Allah Tuhan jangan disamakan dengan kekalnya makhluk yang diciptakan. Seperti apa? Surga dan neraka. Nah, kholidun itu kekal, tapi abadi kholidunnya Tuhan dengan makhluknya jangan disamakan. Nah, yang menyamakan tadi siapa? Manusia sebatas ilmu terhadap memahami itu. Ujung-ujungnya ya kekal. Nah, begitu Pak. Makanya judulnya sangat fenomenal ketika itu adalah ternyata akhirat tidak kekal. Sebatas ilmu terhadap konteks ketika di dunia memahami itu tadi. Nah, makanya kekalnya Allah kesimpulannya jangan disamakan dengan kekal yang diciptakan makhluknya itu. Bon. Laul hukmu. Lah ini Pak, Bu. Dan dia Allah mempunyai hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya semuanya kamu semua adalah akan dikembalikan. Pak, Bu, hukum. Contohnya kita sholat wajib napa mboten? Wajib. Berarti hukumnya wajib toh? Nah, ngapunten sing tiyang estri wedok niku wau perempuan, kemudian datang bulan, hukumnya wajib napa haram? Tidak diwajibkan, berarti haram sholat toh? Oleh diskon wis. Wong lanang apakah iri? Enggak boleh, karena sudah hukumnya begitu. Poso ya toh, bagi orang tua sepuh nggak bisa ngapa-ngapain, diberikan hukum oleh Allah rukhsah. Apa itu? Membayar fidyah. Dihukumi begitu. Nek kepeksan, dipeksa, nggak boleh dolim, nggak kuat. Hukumnya Allah sudah enteng, enak asli nih. Cuma kadang manusianya yang nggak paham. Sekarang yang berat tapi jarang dilakukan. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri lanang lan pencuri wedok maka wajib dipotong tangannya. Apakah berani kita melaksanakan? Tidak. Seandainya dilaksanakan Pak, menis kapok. Nyolong ya. Kapok kon ngono. Meneh akhire gak sing wani nyolong kabeh. Oh, berarti nek kepotong tangannya adalah nyolong. Begitu. Akhirnya jadi pelajaran yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah yang dimasalah itu yang objek yang dicuri besar atau tidak? Tidak. Pekerjaannya. Baik nyolong 1000, baik 100.000, baik 1 juta podo wis. Nyolong kok. Nah, begitu. Nah ini loh Pak, ini namanya laul hukmu. Jadi Allah lah yang punya hukum terhadap ini semua. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Makanya nggak boleh macem-macem. Mergo apa? Semuanya akan binasa dan akan dikembalikan. Nah, dua ayat ini sebagai dalil nomor 3 itu, nomor 2 yang tadi itu. Sampai ini kemauan ada ditanyakan? Monggo, sudah mungkin 40 menit. Jemboten nek kaken suwe-suwe engko pati bosen capek akhirnya. Nah, gitu. Jadi ayat ini sebagai penguat dalil ya toh, tentang iktikad, keyakinan kepada Allah bahwa sesuatu yang diciptakan itu ada, yang sebelumnya tidak ada, dan nantinya akan jadi punah, lenyap ketika hari kiamat. Sehingga di situ dalilnya adalah
janganlah menjadikan Allah itu ada sekutu, lebih-lebih ibadah memohon kepada Allah tapi dibarengi dengan sesembahan yang lain. Itu bahaya. Nah, pun ngoten mawon, mudah-mudahan barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin.